Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atta Kadanava. Saya berasal dari Jember. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Jember, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah. Kali ini saya akan membahas tentang seputar pembelajaran pengantar studi Islam karena saya mendapatkan tugas UAS dari dosen pengampu yakni Bapak Hilmi Azizi, MPDI. Masuk pembahasan pertama yakni pengertian Al-Quran dan fungsi Al-Quran serta isi dan kandungannya. Pertama, pengertian Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari bahasa Arab yakni qara'a yang bermakna membaca. Sedangkan secara istilah yakni kalam Allah yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang kemudian sebagai pedoman hidup atau tuntunan bagi umat manusia. Kemudian Al-Quran berfungsi sebagai hudan, sebagaimana di Al-Quran sudah dijelaskan di surah Al-Baqarah ayat 2 dari Kitabul Bafi hudal lil muttaqin, bahwasanya Al-Quran ini berfungsi sebagai petunjuk, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Yakni orang yang selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Mengingat Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi umat manusia, isi dan kandungan di dalamnya berisi tentang pesan-pesan ilahi atau risalatul ilahiyah, yakni di dalamnya terkandung sejarah-sejarah terdahulu, kemudian akidah tentang ketuhanan, kemudian hukum-hukum di dalam Islam, dan khususnya pengetahuan-pengetahuan yang ada di muka bumi ini. Itu sudah tercantum di Al-Quran. Contoh isi dan kandungan ayat Al-Quran sebagaimana yang sudah tertera di surah Al-Baqarah ayat 282. Di situ menjelaskan tentang transaksi yang dimana isi dan kandungannya dapat digunakan sebagai usuliyah atau patokan untuk bertransaksi. Selain itu, isi dan kandungan ayat Al-Quran berisi tentang pengetahuan. Ada yang menjelaskan tentang prosesi pembuatan atau terciptanya manusia, yang dimana manusia itu awal mula tercipta dari fitrah, kemudian proses bertemunya sel telur dengan sel sperma, kemudian turun ke rahim menjadi segumpal daging sampai proses menjadi anak di dalam rahim. Kemudian selain itu ada juga isi dan kandungan ayat Al-Quran sebagai hukum yang lain. Contoh mahram, yakni wanita yang diharamkan, ada di surah An-Nisa, dan masih banyak lagi. Bahwasanya melihat dari beberapa isi hanya sedikit yang kita teliti, itu sudah membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana isi dan kandungan ayat-ayat tersebut tidak ada yang bisa menandinginya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang apa itu hadis, as-sunnah, khobar, dan atsar. Kemudian perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Pertama yakni pembahasan tentang hadis. Hadis sendiri berasal dari bahasa Arab, yang dimana asal katanya hadasa, yang bermakna sesuatu yang telah terjadi, telah berlalu, ataupun ada juga maknanya baru atau sesuatu yang baru. Kalau secara istilah, hadis yakni sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik itu perkataan, perbuatan, maupun hal ihwal Nabi Muhammad. Kemudian as-sunnah. As-sunnah berasal dari bahasa Arab, yang dimana sunnah bermakna norma, kebiasaan, tradisi. Kalau secara istilah,
yakni semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik itu perbuatan, perkataan, maupun tingkah laku, yang diletakkan sebagai dasar syarat untuk berijtihad. Kemudian selanjutnya khobar. Khobar juga berasal dari bahasa Arab, yang dimana khobaro bermakna mengkabarkan, menceritakan. Khobar secara istilah yakni segala sesuatu, perkataan Nabi ataupun perbuatan Nabi yang disampaikan melalui orang lain. Jadi ini tidak Nabi yang menyampaikan, yaitu orang terdekat Nabi ataupun para sahabat maupun tabi'in. Kemudian yang terakhir atsar. Atsar yakni berasal dari bahasa Arab yang dimana jamak dari kata usur yang artinya bekasan atau sisa sesuatu. Para fuqaha menggunakan istilah ini untuk sebuah perkataan dari selain Nabi atau ulama salafi, para sahabat maupun tabi'in. Jadi sesuatu perkataan yang disampaikan oleh orang-orang terdekat Nabi. Kata atsar sendiri itu lebih dominan atau lebih populer dibandingkan kata hadis maupun khobar. Sekarang kita akan membahas tentang perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Pertama, Al-Quran. Al-Quran sebagaimana yang kita ketahui, yakni kalamullah yang berupa lafal dan maknanya yang diwahyukan kepada Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Kemudian Al-Quran ketika dibaca, seorang pembacanya yakni mendapat pahala. Sedangkan di hadis qudsi ketika dibaca itu tidak akan mendapat pahala seperti membaca Al-Quran. Kemudian hadis qudsi itu kalamullah yang hanya maknanya saja yang diwahyukan kepada Allah, akan tetapi pelafalannya itu dari Nabi Muhammad sendiri. Baik, sekarang membahas tentang ijtihad. Ijtihad berasal dari bahasa Arab, yang dimana 3 kata itu jahada, pakai wajan ifta'ala, ijtahada yajtahidu ijtihadan. Artinya yakni bersungguh-sungguh, mengerahkan segala kemampuan dalam menanggung beban. Sedangkan secara istilah, ijtihad yakni usaha yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang mujtahid untuk menetapkan hukum atau prosesi penetapan hukum, yang dimana hukum tersebut belum tercantum atau belum jelas di dalam Al-Quran. Kedudukan ijtihad dalam hukum Islam yakni sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Selain itu, ijtihad memiliki peran di dalam Islam, diantaranya sebagai ar-rujuk atau tempat kembali, mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. Kemudian, ijtihad juga sebagai al-ihya atau kehidupan, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai Islam, semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. Kemudian, ijtihad juga berperan sebagai al-inabah atau sebagai pembenahan suatu hukum yang berkembang dengan adanya zaman atau menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Syarat menjadi seorang mujtahid diantaranya yakni yang pertama, harus mengetahui bahwasannya Al-Quran sebagai sumber utama untuk menentukan hukum-hukum Islam. Kemudian yang kedua, harus sudah paham tentang ilmu-ilmu di dalam Al-Quran, di antaranya pembahasan nasih mansuh, nuzul Quran, asbabun nuzul, dan yang paling mendasar yakni pembelajaran nahwu shorof, yang dimana mempelajari gramatikal bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, mengetahui bahwasannya as-sunnah itu sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran dan sebagai sumber rujukan untuk menentukan suatu hukum.
Di dalam Islam, banyak sekali terdapat aliran-aliran yang hal tersebut sudah ada sejak zaman dahulu, yang dimana ada suatu kejadian, yakni Perang Siffin. Perang yang dilakukan oleh kaum Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian munculnya suatu perjanjian yang dinamakan Tahkim, yang dimana perjanjian Tahkim sendiri bertujuan untuk menyelesaikan konflik antara keduanya. Akan tetapi salah satu dari keduanya ada yang mengingkari, yakni dari kaum Muawiyah bin Abi Sufyan. Dari kejadian itulah munculnya suatu aliran pertama di dalam Islam yang dinamakan aliran Khawarij. Sesuai dengan namanya, Al-Khawarij, kata kharaj yang bermakna keluar, bahwasanya aliran Khawarij yakni suatu kaum yang keluar dari golongan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan di dalam aliran ini, seseorang yang melakukan dosa besar dianggap seorang kafir. Dan adanya perjanjian Tahkim sebelumnya, orang yang terlibat di dalamnya oleh kaum Khawarij dianggap seorang kafir karena melakukan dosa besar. Kemudian yang kedua, aliran Murji'ah. Aliran ini muncul sebagai reaksi atas sikapnya yang tidak mau terlibat dalam upaya kafir mengkafirkan terhadap orang yang melakukan dosa besar, sebagaimana hal itu dilakukan oleh aliran Khawarij. Aliran yang ketiga yakni Qadariyah. Qadariyah merupakan suatu aliran yang menyandarkan suatu kejadian atau perbuatan itu dihasilkan oleh kebebasan dan kekuatan manusia itu sendiri, tanpa adanya intervensi Tuhan. Yang keempat yakni aliran Jabariyah, yang dimana aliran ini menyandarkan suatu perbuatan atau suatu kejadian seluruhnya itu kehendak Allah. Yang kelima, aliran Mu'tazilah. Aliran ini merupakan suatu aliran yang mengedepankan akal pikiran, sehingga mereka mendapat julukan kaum rasionalis Islam karena bersifat filosofis. Aliran yang keenam adalah Syiah. Aliran ini merupakan pendukung Ali bin Abi Thalib, dan aliran ini sangat mengidolakan Ali bin Abi Thalib serta keturunannya sebagai pemimpin atau imam agama setelah Nabi Muhammad. Kemudian yang terakhir, aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Aliran ini merupakan suatu aliran yang berpedoman pada sunnah Nabi dan para sahabat. Sebagaimana yang menjadi rujukan aliran ini yaitu hadis Nabi yang berbunyi ma'ana ali wa ashabi. Baik, kemudian di tugas UAS yang terakhir saya ada 2 poin yang telah diberikan oleh dosen pengampu, yakni poin pertama dasar berfilsafat dalam Islam, kemudian poin yang kedua implementasi tasawuf di era modern. Pertama, dasar filsafat dalam Islam. Menurut saya, dasar berfilsafat di dalam Islam yakni suatu keimanan. Mengingat pengertian filsafat sendiri itu suatu proses yang didukung oleh rasional untuk mencari suatu kebenaran. Jadi berfilsafat itu berpikir rasional. Jadi menurut saya hukum atau dasar berfilsafat dalam Islam itu suatu keimanan supaya kita tidak tersesat ataupun tidak berpaling. Selain itu, ketika berpikir secara rasional atau filosofis, kita juga harus menggunakan Al-Quran sebagai landasan berpikir supaya radikalisme yang muncul tidak menyesatkan. Poin kedua, yakni implementasi tasawuf di era modern. Berbicara tentang tasawuf, tasawuf sendiri merupakan proses mensucikan diri atau taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian, implementasi tasawuf di era modern ini yakni bisa
juga dengan meninggalkan suatu hal-hal yang tidak penting atau tidak bermanfaat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam tingkatan yang pertama dalam bertasawuf, yaitu takhalli, membersihkan hati atau mengkosongkan hati dari iri, dengki, ataupun hasud. Kemudian setelah tingkatan takhalli, meningkat menjadi tahalli, yang dimana tingkatan ini mengisi jiwa dengan hal-hal yang positif atau kegiatan positif. Setelah tingkatan tahalli, kemudian naik ke tingkatan tajalli, yang dimana tingkatan ini tingkatan tertinggi dari tasawuf atau kemuliaan, bisa sampai suatu keridhaan. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.